Puji Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30. Saya akan ajak saudara untuk pelajari ayat yang pertama sampai 18. Saya beri judul renungan kita, Repentance, Rest, and Rescue. Saya siapkan juga di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan nanti 19 ya. Sebab apa yang disampaikan dari firman Tuhan lewat Nabi Yesaya di Yesaya pasal 30 ini berhubungan dengan peristiwa event yang terjadi di kitab 2 Raja-Raja pasal 18. Oke? Saya ingin mulai dengan membaca dari Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara-saudara, ada dua hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Dua hal yang boleh menjadi milik kita yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup kita. Yang pertama adalah diselamatkan, yaitu keselamatan. Dan yang kedua adalah kekuatan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan dua hal ini? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah bertobat. Nah, kalau kita kata bertobat, berarti saudaraku kita selalu berkata kalau bertobat itu pasti ada dosa, pasti ada kesalahan. Dan memang betul saudaraku, tapi apa dosa dan kesalahan itu? Itulah yang kita mesti pelajari dan untuk itu kita mulai dari ayat yang pertama. Mari kita lihat, ayat yang pertama, celakalah anak-anak pemberontak. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara ada pakai istilah stubborn, oke, keras kepala, yang lain pakai kata obstinate, yang lain pakai kata rebellious. Ya, tiga hal ini sama, ya, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan terus terang akar daripada dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Waktu kita melawan perintah Tuhan, waktu kita melawan kehendak Tuhan, waktu kita melawan firman Tuhan, waktu kita melawan jalan dan rencana Tuhan, disitulah awal daripada kita berdosa. Nah, apa dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam Yesaya 30 ini? Ayat yang pertama, dikatakan begini, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Nah, dosa yang pertama adalah dikatakan mereka bikin rencana dan melakukan rencana, melakukan planning yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini mulai dulu dengan ini. Di dalam hidup ini kita harus bikin planning. Ya, ada orang berkata, if you fail to plan, it means you plan to fail. Oke, jadi kita perlu melakukan perencanaan. Tetapi di dalam kita merencanakan itu, saudara-saudara, ada satu hal yang paling penting. Bukan seberapa rapi kita merencanakan, bukan seberapa teliti, tetapi apakah kita meminta penyertaan Tuhan dan kita menghadirkan Tuhan, kita minta petunjuk, kita minta jalan daripada Tuhan di dalam kita membuat perencanaan atau kita membuat perencanaan seperti yang kita mau dan saudara kita taruh Tuhan di sebelah sana. Setelah selesai rencana kita baru kita berkata, Tuhan berkati rencana saya. Ya, dan itu yang terjadi dengan umat Tuhan. Mereka bikin rencana dan Tuhan berkata, itu bukan rencanaku. Yang kedua, apa dosa yang kedua? Yaitu dikatakan yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Nah, saya mau sedikit cepat saja ya, meluruskan saudaraku sebab saya tahu ada beberapa pengertian yang salah tentang ini. Ya, memasuki persekutuan bukan oleh dorongan rohku. Kata persekutuan di sini, saudaraku, ini bukan persekutuan doa, ini bukan kebaktian, ini bukan gereja. Ya, karena saya pernah, saudaraku, bertemu, ya, dan juga pernah dengar, saudaraku, khotbah renungan berkata, jadi hati-hati, saudaraku ya, jangan sembarangan ke gereja, jangan ke gereja mana saja yang saudara mau, jangan ke persekutuan macam-macam. Kalau saudara masuk ke persekutuan dan itu bukan karena dorongan roh Tuhan, saudara berdosa kepada Tuhan. Nah, tapi saudaraku, persekutuan di sini itu bukan persekutuan doa, itu juga bukan persekutuan saudaraku gereja. Tapi persekutuan di sini bahasa Inggrisnya alliance atau sebenarnya kalau Indonesia sudah di Indonesia akan jadi namanya aliansi. Ini adalah kesepakatan militer, kesepakatan politik yang terjadi antara umat Tuhan
yaitu bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda dengan kerajaan lain yang tadi kita sudah dapat clue-nya, yaitu kerajaan Mesir. Jadi Tuhan berkata, engkau berdosa kepadaku, yang pertama engkau melaksanakan rencanamu, dan rencanamu adalah engkau membuat kesepakatan dengan Mesir. Dan itu tidak sesuai dengan rohku, kata Tuhan. Sehingga akhirnya apa, saudaraku? Tuhan berkata, engkau dosanya double. Lihat ayat 1 bagian terakhir, ayat 1 bagian terakhir, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bahasa Inggrisnya, you add sin to another sin. Engkau nambahin dosa dengan dosa yang lain. Ya, engkau enggak tanya aku, engkau jalan sendiri, dan yang engkau lakukan adalah engkau mulai membuat kesepakatan dengan bangsa lain yang bukan menjadi kehendakku. Nah, apa kesepakatan apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda ini? Ayat yang kedua, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Bahasa Inggrisnya my direction. Tidak minta petunjuk daripada Tuhan, tidak minta arahan daripada Tuhan, langsung saja berangkat ke Mesir. Untuk apa mereka berangkat ke Mesir? Ayat kedua bagian terakhir, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Jadi ternyata mereka pergi ke Mesir untuk apa? Cari perlindungan. Minta perlindungan daripada Mesir, yang berarti apa, saudaraku? Mereka melihat Mesir itu lebih kuat, lebih besar daripada mereka, dan mereka cari perlindungan di situ. Nah, saudara perhatikan ada kata-kata kunci dalam bahasa Inggris di sini. Ada kata refuge, shelter, and shadow. Oke, refuge itu tempat perlindungan, shelter tempat perteduhan, shadow itu bayangan. Ya maksudnya begini, saudaraku. Mereka berlindung di bawah bayang-bayang Mesir, ya, sehingga mereka terlindung dari sinar terik daripada sinar matahari. Ya, mereka cari perteduhan di bawah Mesir. Nah, ini yang Tuhan katakan, engkau berdosa, bahkan kau menambah dosamu dengan dosa yang lain. Saudara-saudara, kita belajar satu hal lebih dulu. Bahwa kalau kita bicara tentang dosa, itu kita tidak, saudaraku, hanya bicara tentang dosa itu selalu hal-hal yang kotor, yang menjijikkan, yang kelihatan depan mata. Ternyata dosa dimulai dengan apa, saudaraku? Waktu kita sudah mencari sumber pertolongan yang lain. Kita menaruh pengharapan kita, iman kita kepada yang lain, selain daripada Tuhan. Dengan kata lain, kita menjadikan yang lain itu adalah Tuhan buat kita. Kita menggantikan tempat Tuhan dengan yang lain di dalam diri kita. Dan itulah namanya dosa penyembahan berhala. Saya akan kembali ke situ sebentar lagi. Tetapi saudara-saudara, untuk kita bisa mengerti apa yang terjadi, kenapa Yesaya sampai menyampaikan firman Tuhan seperti ini, maka kita harus bisa tahu situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk itu, saudara, mari kita pergi ke 2 Raja-Raja pasal 18. Saya akan sampaikan kepada saudara kisah yang terjadi yang berhubungan dengan nubuatan daripada Yesaya di Yesaya pasal 30 ini. Nah, saya ingin mulai dengan kasih pada saudara peta ini. Ya, kalau saudara lihat apa terjadi di sini, yaitu ini ada peta, saudaraku, saudara lihat itu kerajaan Yehuda, ya, Judah, bahasa Inggrisnya. Kemudian di situ ada ibu kota dari kerajaan Yehuda namanya Yerusalem. Dan di sebelah utaranya, saudaraku, saudara lihat ada kota Samaria. Itu adalah ibu kota daripada kerajaan Israel yang terpecah daripada kerajaan Yehuda. Dulu kerajaan Israel itu satu, saudaraku, dengan raja yang pertama Saul, yang kedua Daud, yang ketiga Salomo. Tapi setelah Salomo mati, karena Salomo menyembah berhala, maka Tuhan menghukum kerajaan Israel dipecah jadi dua. Ya, satu kerajaan sebelah utara itu 10 suku, kerajaan selatan itu 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Jadi kerajaan Yehuda itu jauh lebih kecil daripada kerajaan Israel yang sebelah utara. Dan kerajaan Israel sebelah utara itu ibu kotanya Samaria. Nah, pada saat itu ada satu bangsa yang sangat berkuasa, sangat besar, namanya bangsa Asyur. Ya, atau bahasa Inggrisnya Assyrian. Nah, bangsa ini, saudaraku, dimulai dari daerah yang warna ungu itu, tapi kemudian berkembang luas jadi daerah yang hijau, dan nanti kemudian berkembang lebih luas lagi. Dan ibu kota dari kerajaan Asyur ini namanya Niniwe. Saudara pasti ingat ya, itu kalau saudara ingat Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe, itu adalah ibu kota daripada kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem, dan dipimpin oleh raja yang namanya Hizkia. Ya, nah kerajaan Asyur dipimpin oleh seorang raja namanya Sanherib. Mari kita lihat sekarang di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18. Ya, ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya
Ia merintah di Yerusalem, nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti dilakukan oleh Daud bapa luhurnya. Jadi Hizkia termasuk salah satu raja yang baik, saudaraku, dibandingkan dengan raja-raja yang lain. Nah, tetapi pada saat itu dia menghadapi persoalan besar, yaitu apa? Ayat 13. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi kerajaan Asyur ini sudah menyerang daerah kerajaan Yehuda, semua kota yang lain sudah direbut, tinggal Yerusalem ibu kotanya. Satu-satunya yang belum direbut. Bahkan kalau sudah membaca di dalam ayat 14, Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis. Jadi Hizkia mengutus orang untuk ketemu dengan raja daripada Asyur, yaitu namanya Sanherib, dan dia ada di kota Lakis. Saudara lihat kota Lakis di sini? Kota Lakis itu dekat sekali, saudaraku, sebelah tenggara daripada Yerusalem. Jadi enggak jauh. Itu kota yang paling dekat dengan Yerusalem, itu sudah direbut. Sebentar lagi Yerusalem pasti direbut, sebab ini negara superpower. Apa yang Hizkia lakukan, apa yang rakyat Yehuda lakukan waktu mereka melihat bahaya itu datang. Saudara, satu hal yang normal kita semua alami, kalau kita mengalami sesuatu persoalan yang lebih besar daripada kekuatan kita, dan kita tahu kita tidak bisa hadapi persoalan itu, kita tidak bisa hadapi tantangan itu, kita tidak bisa hadapi musuh kita, maka yang kita lakukan selalu adalah mencari pertolongan. Itu satu yang natural. Dan tidak salah mencari pertolongan kalau kita memang tidak sanggup, saudaraku, menghadapi itu. Pertanyaannya adalah siapa yang kita mintai tolong? Kemana kita mencari pertolongan itu? Dan terus raja dikatakan begini, Hizkia tadi dikatakan dia itu raja yang baik yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah kalau dia melakukan yang benar di mata Tuhan, waktu dia terdesak, waktu dia butuh pertolongan, kemana dia harus cari pertolongan? Kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi, dia tidak mencari pertolongan kepada Tuhan, dia mencari pertolongan kepada Mesir. Dan itulah yang Tuhan katakan, kamu sudah berdosa. Kamu sudah menaruh pengharapan kepada Mesir, dengan demikian engkau menjadikan Mesir itu sebagai sumber pertolonganmu atau tempat Allah di dalam hatimu engkau berikan kepada Mesir. Dan saudara-saudara, ini menarik sekali. Tadi saya sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda tidak lain dalam mereka melakukan penyembahan berhala dengan menjadikan Mesir itu menjadi tempat pengharapan mereka. Saudara, kalau sudah membaca dalam ayat keempat, sudah lihat 2 Raja-Raja pasal 18 ayat keempat. Dikatakan begini, Hizkia itu apa yang dia lakukan? Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala. Jadi saudaraku, semua patung-patung berhala di negeri Yehuda pada waktu itu dihancurkan semua. Jadi tidak ada lagi penyembahan berhala. Tidak ada lagi saudaraku patung dewa apapun saudaraku di situ. Mereka semua bertobat. Tetapi kita mesti tahu, berhala itu bukan soal apa yang di luar. Karena berhala itu dalam hati kita. Berhala itu dimulai dari penyembahan dalam hati kita. Dan ternyata saudaraku, patungnya di luar sudah ada, penyembahan berhalanya masih ada. Sebab Mesir sekarang jadi berhala buat orang Yehuda dan buat Hizkia. Nah waktu Tuhan melihat itu dia berkata, engkau sudah berdosa. Kenapa? Engkau mencari perlindungan kepada Mesir. Dan tentu saudara ingat, setiap minggu kita mulai berbakti, setiap minggu, kalau saudara tidak datang terlambat, maka saudara akan mendengar dibacakan Mazmur 91. Orang yang bernaung di bawah naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, perlindunganku, benteng pertahananku adalah Tuhan. Saudara ingat tadi saya sampaikan, ingat 3 kata ya, refuge, shelter, and shadow. Dan Tuhan berkata, aku yang seharusnya menjadi perlindunganmu, perteduhanmu, dan tempat yang memberi engkau aman. Engkau ada di dalam bayanganku, engkau ada di dalam perlindunganku. Tapi sekarang engkau mencari semua itu kepada Mesir. Dosa di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan tunjukkan kepadamu bahwa apa yang kau cari dari yang lain selain aku, semuanya akan sia-sia. Kita kembali ke Yesaya pasal 30. Mari kita baca ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan katakan kepada umat Israel lewat Nabi Yesaya. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu.
Dengan kata lain, Tuhan berkata, yang kau harapkan kau akan berhasil, yang kau harapkan kau dapat perlindungan, engkau tidak dapat perlindungan, engkau justru mendapat malu, engkau mendapat aib, engkau justru akan direndahkan, engkau akan dihina, karena engkau tidak mau berharap dan percaya kepadaku. Ayat 4, sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusannya sudah sampai ke Hanes, jadi sudah bikin kesepakatan dengan pembesar Mesir, Mesir sudah bilang, ya ayo aku akan bantu kamu, ya, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Shame and disgrace. Kalau engkau berharap kepada yang lain selain Tuhan, engkau tidak akan dapatkan pertolongan, engkau tidak akan dapatkan kelepasan, yang engkau dapatkan adalah shame and disgrace. Penghinaan, dan kau akan dipermalukan. Oke? Nah, kemudian, saudara, Tuhan berkata, Mesir, engkau harapkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada satu hal di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7, yang Tuhan ingin, saudaraku, bangsa Yehuda tahu, mereka bisa merefleksi, apa yang mereka lakukan waktu mereka mencari pertolongan kepada Mesir. Mari kita baca ayat 6 dan 7. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb. Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Jadi ini gambaran dari sebuah jalan yang sukar sekali, a very hard road yang mereka harus lalui, orang-orang Yehuda harus lalui. Jangan jalan yang berbahaya karena di situ ada singa, ada ular beludak, ular beracun, bahkan ular naga yang bisa terbang, saudaraku ya. Jalan sangat berbahaya sekali di padang belantara. Jalan itu mereka harus lalui untuk apa? Perhatikan ayat yang ke-6. Untuk apa? Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah. Jadi ternyata waktu mereka minta tolong kepada Mesir dan Mesir mau tolong mereka, Mesir berkata, aku mau tolong kamu tapi kamu mesti bayar harganya. Apa? Engkau mesti bawa persembahan, engkau mesti bawa emas, perak, barang-barang berharga, dan engkau mesti antar kepadaku. Dan untuk ngantar itu, saudaraku, tadi itu, lewat jalan yang sempit, jalan berbahaya. Dengan kata lain, they have to pay a very heavy cost to seek help from Egypt. Itu pelajaran buat kita semua, Tuhan kasih tahu sama kita. Kalau kita cari pertolongan, kita taruh pengharapan kita kepada hal dalam dunia ini, maka mereka akan menuntut harga yang mahal yang kita harus bayar dalam diri kita. Saudara, apa yang saudara cari, apa yang saudara andalkan dalam hidup ini? Saudara mengandalkan karir, saudara menjadikan karir itu Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang paling harapkan, saudara paling andalkan, karir akan menuntut harga yang mahal dari dalam hidupmu. Apalagi saudaraku, bisnis saudara, semua ketenaran saudara, semua yang lain, popularitas kita, kekayaan kita, semua yang kita jadikan andalan kita akan menuntut kita membayar harga yang mahal. Dan saya mengutip Pastor Timothy Keller, dia berkata, idols only promise and demand, but never deliver. Mereka hanya menjanjikan, dan mereka menuntut, tapi mereka tidak pernah memberi apa yang sebenarnya mereka janjikan, yang kita harapkan. Dan demikian juga dengan Mesir, dikatakan tidak memberi faedah sama sekali. Ayat yang ke-7. Tuhan berkata begini, engkau cari pertolongan dari Mesir, Mesir memberi pertolongan yang tidak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamai Mesir adalah begini, Rahab yang dibuat menganggur. Bahasa Inggrisnya yang saya pakai, Rahab who sit still. Rahab yang cuma duduk diem, tidak bikin apa-apa, do nothing. Saudara punya Alkitab, ada yang pakai NIV? Ada yang pakai? Ada saudara ketemu tulisan Rahab do nothing? Oke? Ya, saudaraku, do nothing. Mestinya mau nolong, diharapkan menolong, ternyata do nothing. Kenapa? Because Rahab can do anything. Nah, siapa Rahab ini? Nah, kita perlu perhatikan, saudara,
cukup lama, saudaraku jadi orang Kristen sudah pasti pernah dengar, apalagi di sekolah minggu kita masih ingat. Rahab itu namanya pernah disebut, saudaraku, di kitab Yosua. Oke, tapi ini bukan Rahab itu. Ya, sebab itu Rahab penduduk Kanaan yang tinggal di kota Yeriko. Ini adalah Rahab dari Mesir, yaitu saudaraku nama yang diberikan kepada satu monster mistik. Ya, mereka percaya bahwa Mesir itu ada monster yang bentuknya seperti ular yang melindungi Mesir. Dan Tuhan berkata, kamu berharap kepada Mesir karena kamu pikir Mesir itu punya Rahab yang bisa menolong kau. Dengar baik-baik, it's all useless. Rahab tidak bisa berbuat apa-apa. Just still. Karena dia cuman illusion. Dia cuman imagination. Can't do anything to help you. Dan saudaraku, Tuhan berkata kepada umat Yehuda, kamu lihat sungguh-sungguh, engkau berharap kepada Mesir, pengharapanmu kepada Mesir akan hancur sebab yang kau harapkan akan hancur. Saudara, kita pergi ke 2 Raja-Raja pasal 18. Mari kita kembali 2 Raja-Raja pasal 18. Ya. Saudara, coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-21. Ini perkataan daripada Raja Asyur Sanherib kepada Raja Hizkia. Dia berkata begini, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir. Saudara, Sanherib yang siap menyerang Yerusalem berkata kepada Hizkia, kamu pikir kamu bisa minta tolong kepada Mesir? Kasih tahu ya, Mesir itu bukan menara yang kuat engkau bisa bersandar. Mesir itu bambu yang sudah patah terkulai. Engkau bersandar, engkau ikut jatuh, bahkan engkau akan tertusuk bambu itu. Dan kenapa demikian, saudaraku? Karena pada waktu itu, waktu Raja Asyur, ini Sanherib itu sudah siap menyerang Yerusalem, tiba-tiba somehow, dia tidak serang Yerusalem, tapi dia pergi ke selatan. Apa yang dilakukan? Dia hancurkan Mesir, destroyed Egypt. Ini raja benar-benar, saudaraku, sombongnya luar biasa. Dia mau tunjukkan kepada Yehuda, sebelum aku hancurkan kamu, aku hancurkan siapa yang kamu andalkan untuk tolong kau. Dan saudaraku, saya tahu itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Itu semua ada di dalam skenario yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk mengajar rakyat Yehuda, demikianlah jadinya kepada orang yang berharap kepada Mesir, kepada yang lain selain daripada Tuhan. Mesir hancur. Ayat 24, perhatikan ayat 24. Raja Asyur berkata begini, bagaimanakah mungkin kau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Jadi begini, kamu punya tentara, kamu akan kalah sama satu perwiraku yang paling kecil. Pangkatnya merendah, jadi aku nggak usah kirim jenderal sama kamu. Ya, mungkin aku kirim kopral saja, perwira yang paling kecil. Kemudian ayat 24, oke, kata, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Jadi tentaramu, tentara Mesir, semua kereta kuda Mesir, aku cukup hadapi dengan satu perwira paling kecil, engkau kalah semua. Saudara perhatikan ayat 24 ini, nanti saya akan kembali untuk menunjukkan bahwa inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada rakyat Yehuda, kepada bangsa Yehuda, kepada Hizkia, sebagai hukuman Tuhan waktu mereka tinggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan berkata, beri pesan kepada lewat Nabi Yesaya kepada Hizkia, kamu sudah berdosa kepada Tuhan, kamu sudah buat kesepakatan dengan Mesir, dan kamu lihat sekarang yang kau harapkan hancur lebur. Supaya engkau tahu, tidak ada yang lain bisa engkau andalkan dan harapkan dalam hidup ini, selain Tuhan. Nah, saudara-saudara, dosa berhala, dosa mengandalkan Mesir, yang ada dalam hati orang Yehuda dan Hizkia, itu tidak terjadi hanya begitu saja, itu hanya simptom, itu hanya manifestasi dari dosa yang lebih dalam, yang akarnya lebih dalam. Apa itu? Ayat 8-11, mari kita lihat. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan berkata kepada Yesaya, kasih tahu umatku, suruh tulis pesanku ini di loh batu, oke, supaya apa? Supaya itu tertera di situ terus, dari generasi ke generasi, nggak hilang tulisan itu, pesan itu. Sebab apa? Pesan itu masih dibutuhkan di generasi-generasi yang akan datang, termasuk buat saudara dan saya hari ini. Ini pesan saudaraku sudah ditulis 700 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah berapa saudaraku? Lebih dari 2700 tahun. Tapi Tuhan berkata, tulis itu di loh batu, supaya jadi peringatan
buat kita hari ini yang hidup di abad 21. Apa saudaraku? Dosa apa? Dosa apa? Dosa umat Tuhan apa? Ayat yang ke-9. Sebab itu mereka suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Kenapa bangsa Yehuda mencari pertolongan pada Mesir? Kenapa mereka tidak datang kepada Tuhan? Sebab mereka sudah tidak mau lagi dengar pesan daripada firman Tuhan. Mereka tidak mulai dengar perintah Tuhan. Mereka menolak firman Tuhan, bahkan mereka menolak Tuhan. Mari kita lihat saudaraku bagaimana mereka menolak Tuhan, bagaimana mereka menolak firman Tuhan. Apakah mereka sudah tidak lagi ada kebaktian? Apakah mereka sudah tidak lagi saudaraku ada ibadah? No, ibadah masih jalan. Kebaktian masih jalan. Tapi apa saudaraku? Di dalam kebaktian itu mereka menolak Tuhan, menolak firman Tuhan. Can you see the irony? And this is very, very serious. Very, very serious. They don't stop the worship. But in the worship, they rejected God. So whom they worship must be something else than God. Kita lihat saudaraku, ayat 10. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Nah, ini dalam bahasa Inggris lebih jelas, kepada orang-orang pelihat. Ya, melihat ini orang-orang diberi karunia khusus oleh Tuhan untuk mereka bisa mendapatkan pesan daripada Tuhan lewat penglihatan. Dan disampaikan. Dan orang-orang Yehuda berkata, stop, tidak usah sampaikan pesan Tuhan lagi. Mereka tidak mau terima lagi pesan Tuhan. Terus berikutnya, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Nah, bahasa Indonesianya pelihat, bahasa Inggrisnya prophet, nabi. Nabi itulah orang dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan orang Yehuda, rakyat Yehuda berkata kepada para nabi, ya, termasuk Nabi Yesaya, stop. Jangan lagi ngomong firman Tuhan. Kami tidak mau dengar lagi firman Tuhan. Kami tidak mau lagi dengar what is right. Artinya kami tidak mau lagi dengar kebenaran. Kalau orang tidak mau dengar kebenaran, apa yang mereka inginkan? Ayat yang ke-10. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Wow, saudara-saudara. Mereka hanya mau yang enak di telinga mereka, yang menyenangkan mereka, yang memotivasi mereka, yang menghibur mereka, yang dalam tanda petik menguatkan mereka. Itu kebenaran atau tidak, bukan urusan. Yang penting enak di telinga. Ayat 11, apa yang mereka ingin dengar? Yang enak itu gimana? Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Artinya begini, jangan, tidak usah lagi perhatikan jalan yang ada firman Tuhan. Saya ingat Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan, perintah Tuhan adalah jalan. Way of life. Dan orang Yehuda berkata, kami tidak mau lagi dengar jalan Tuhan, tolong kasih tahu jalan yang enak. Itu saudaraku Tony katakan. Orang tidak mau lewat jalan yang sempit, mereka pingin jalan yang lebar. Jalan yang sempit menuju pada hidup yang kekal, mereka tolak. Mereka pilih jalan yang lebar, yang enak. Nah itu mereka menolak kebenaran. Kalimat terakhir, ayat yang ke-11. Dan jangan susahi kami dengan Nama Kudus Allah Israel. Kalau sudah punya NIV, it's a very good translation. Stop confronting us with the Holy One of Israel. Jangan pernah konfront kami dengan firman Tuhan. Kalau sudah punya terjemahan yang lain, ESV mungkin, we don't want to hear no more. We don't want to hear anymore about the Holy One. Sudah dapatkan itu ya? Jangan lagi ngomong tentang Tuhan. Sekarang mari kita ngomong tentang hidup yang makmur, hidup yang enak, hidup yang berkelimpahan. Tapi jangan pernah konfront. Jangan pernah tegur dosa. Jangan pernah konfront dosa. Jangan pernah ungkapkan dosa. Jangan pernah bicara tentang repentance. Never talk about sin. Talk about good and nice life. Saudara, kalau saudara dengar ini, saudara ingat enggak apa yang disampaikan Rasul Paulus di 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4? Dia berkata, hari terakhir, orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. True teaching, they reject.
Then they will find many more teacher who please them. Mereka cuma mau cari guru-guru, pengkhotbah-pengkhotbah yang menyenangkan telinga mereka. Yang hanya mau menyampaikan apa yang mereka suka. What they like to hear. They don't care about the truth. They only care about what is nice for them. They will stop listening to the truth and they will follow false stories. Teringat tadi dikatakan, kalau engkau mau bernubuat, nubuat saja yang enak walaupun itu illusion, that is fine. Saudara, they reject the truth. Itu yang menjadi akar daripada mengapa mereka menolak Tuhan. Saya mau sampaikan pada saudara semua. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saudara tidak pernah sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah menghormati Tuhan dan saudara tidak akan pernah hidup di dalam kehendak Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah menjadi Tuhan di dalam hidup. Engkau akan cari yang lain, yang kau akan install di dalam hidupnya menjadi sesembahanmu. Yang menjadi apa yang kau percaya dalam hidup ini. Kalau saudara dengar pengajaran apapun, khotbah apapun, tapi tidak sungguh-sungguh bersumber pada firman Tuhan. Kedengaran enak, kedengaran memotivasi, kedengaran menghibur, kedengaran membangkitkan, tapi dengar saudaraku. Kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan, maka salah satu fungsi dari firman Tuhan adalah menguduskan kita. Apa artinya menguduskan? Membuang yang salah. Apa artinya itu? Kita dibawa kepada namanya repentance, pertobatan. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu harusnya mengkonfrontasi kita. Firman Tuhan harusnya menegur kita. Firman Tuhan harusnya mengoreksi kita. Menghibur kita ya. Membangkitkan iman ya. Tapi mengoreksi kita. Sebab itulah saudaraku saatnya di mana kita dibawa ke dalam perubahan dan pengudusan dari rencana Allah yang indah buat kita semua. Sudah buka hati saudara. Dan waktu sudah dengar firman Tuhan mengkonfrontasi saudara. Saudara berkata, Tuhan terima kasih. You confront me today because I know you love me and you don't want me to perish in my sin. Oke, nah kemudian Tuhan berkata, karena engkau menolak firmanku, kita lihat saudaraku ayat 12-14. Oleh sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Siapa itu? Mesir. Ayat 13. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Dosa itu adalah seperti tembok dengan batu-batu yang disusun, lalu batu itu mulai retak, temboknya mulai miring. Dan tidak lama kemudian hancur. Sin is self-destruction. Saudaraku, tembok yang retak, yang hancur, kenapa dia hancur? Apakah ada yang dorong? Tidak ada. Apa ada bulldozer? Tidak ada. Itu runtuh dengan sendirinya. Because it has self-destruction. Dan itulah dosa, saudaraku. Menghancurkan diri kita dari dalam. Dan seperti apa hancurnya? Ayat 14. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal kasih sayang. Sehingga di antara rembuknya tiada satu pun keping yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Jadi begini maksudnya. Itu kehancuran dari bangsa Yehuda karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak berharap kepada Tuhan, berharap kepada Mesir. Mereka seperti tempayan yang hancur berkeping-keping, tapi bukan berkeping-keping, tapi hancur lebur. Sebab apa? Kepingannya itu tidak satu pun bisa ditemukan. Tidak bisa satu pun bagian bisa dipungut, lalu bisa dipakai untuk bara api atau untuk cedok air, hancur lebur, hancur total. Saudara pernah pergi ke tempat di mana ada peninggalan candi atau bangunan kuno, masih ada reruntuhannya. Saudara ngerti ya, reruntuhannya masih ada. Tuhan berkata ini, reruntuhannya pun tidak ada bekasnya sama sekali. Itulah orang-orang yang menolak Tuhan. Menolak firman Tuhan. Apa yang orang Yehuda tolak daripada firman Tuhan? Because you reject this message. Kita lihat ayat 12, because you reject this message. What message? What message they reject? Message in verse 15. Ini message yang mereka tolak. Ayat 15, mari kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal dan percaya terletak kekuatanmu. Dan Tuhan berkata kepada umat Tuhan sebenarnya, aku kasih pesan sama kamu.
Aku ingin beri kepada kamu keselamatan. Aku ingin beri kepada kamu kekuatan. Sehingga kau bisa menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada engkau, yaitu Asyur. Tetapi harus ada yang kau lakukan, yaitu engkau harus kembali kepadaku. You have to turning back to me. Bertobat itu bukan hanya menyesal, bukan hanya sedih, tapi sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, Engkau yang menjadi sandaran kami. Engkau menjadi perlindungan kami. Engkau yang menjadi shelter kami, perteduhan kami. Engkau yang menjadi naungan kami. Repentance. Dan yang kedua, kalau engkau sudah berbalik, hatimu engkau bawa kepada Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, yang kedua apa? You have to rest. Apa artinya rest? Oh, istirahat, santai, no. Rest, saudaraku, artinya you stop striving, you stop fighting. Engkau tidak terus berusaha, engkau tidak terus anxious dan khawatir seperti yang kita belajar minggu yang lalu. Oke? Kenapa kita tidak bisa rest? Saudara ada yang pernah malam nggak bisa tidur? Bukan karena minum kopi ya. Tapi saudara tidak bisa tidur? Karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran saudara. Betul? Ada satu hal yang saudara khawatirkan. Betul? Dan kenapa itu bikin saudara nggak bisa tidur? Sebab saudara tidak bisa lepaskan itu dari pikiran saudara. Saudara bawa terus, saudara cengkram terus, saudara timbang-timbang terus. Why? Karena saudara ingin kontrol situasi itu. Tapi saudara tidak bisa kontrol dengan kekuatan saudara, saudara ingin kontrol dengan pikiran saudara, akibatnya hanya menimbulkan kekhawatiran. So, what is rest here? You release your control to the situation. Saudara lepaskan usaha saudara mengontrol situasi. Dan saya biarkan God takes control. Saudara-saudara, please give your attention to my sentence after this. Saudara, kita tidak bisa mengontrol situasi di sekeliling kita. Tapi kita bisa mengontrol hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Yaitu apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Situasi di luar kita tidak bisa kontrol. Kita cuma bisa percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kontrol situasi di sekeliling kita. Haleluya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mau belajar, bertobat, berbalik kepadaku, taruh pengharapan kepadaku, dan kau percaya kepadaku. Rest. Engkau akan dapatkan damai sejahtera. Dan engkau akan dapatkan salvation. You will be safe. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan janjikan. Apa? Quietness and trust. Di dalam tinggal tenang dan percaya. Saudara-saudara, orang yang percaya, dia akan tenang. Orang yang punya keyakinan, dia akan tenang. Orang yang tidak punya keyakinan, dia akan restless. Dia akan terus, saudaraku ya, sibuk terus, dia akan bingung ke sana kemari. Karena itu, orang semakin tenang, orang semakin percaya kepada Tuhan, dia kayaknya justru tidak makin banyak ngomong. Aku percaya. Kenapa orang terus berusaha meyakinkan? Karena dalam hati dia nggak percaya. Karena itu saudaraku terus coba saudaraku diomongkan terus. Tapi kalau orang sungguh-sungguh percaya dalam hatinya, dia tidak banyak ngomong dengan mulutnya karena hatinya sudah percaya. Ya, dia akan tetap, dia bisa berkata, Tuhan aku percaya. Tapi dia terus meyakinkan dirinya dengan perkataannya. Sebab iman itu dimulai dari hati. Dan waktu hati kita percaya, quiet, trust. Di situ kita justru jadi kuat. Sebab kita tahu kekuatan bukan dari dalam diri kita, tapi dari Tuhan yang kita percayai. Saudara, ada saudara yang hari ini masih penuh, seringkali dilanda kekhawatiran, ketakutan. Masa depan saudara, kesehatan saudara, pekerjaan saudara, dan semua yang lain. Keluarga saudara. Saudara, kalau kita punya concern, that is fine. Kita juga hidup dengan, sudahlah, tidak usah khawatir, biar apa yang terjadi, no. Ya, kita perhatikan kadang-kadang kita khawatir, tapi kalau terus-menerus saudaraku kita khawatir hal sama terus itu. Berarti saudaraku, berarti apa? Berarti kita sudah memfokuskan perhatian kita kepada itu, kepada hal tersebut. Berarti kita sudah distracted daripada Tuhan. Berarti Tuhan sudah tidak ada di dalam pusat hati kita. Dan kalau kita saudaraku ada kekhawatiran, ketakutan, apa yang kita mesti lakukan? Apa yang kita mesti lakukan? Dengar firman Tuhan. Apa yang pertama? Bertobat.
Kembali kepada Tuhan berkata, aku Tuhan, aku khawatir tentang ini, aku khawatir tentang pekerjaan, aku khawatir tentang ini semua. Tuhan, aku akui, aku khawatir tentang hal ini, karena hal ini sudah jadi pusat di dalam hidupku. Aku mau bertobat, aku mau kembali kepadamu. Biarlah engkau yang sekarang menjadi bertahta di dalam hatiku. Fear and anxiety are the clear sign that God doesn't reign in our heart. Kembali kepada Tuhan. Biarlah Dia memerintah dalam hati kita. Maka damai sejahtera Allah, quietness, peace, boleh ada dalam diri kita. And we will find our strength in Christ alone. Tapi saudara, apa yang dikatakan dalam ayat 15? Tapi engkau tidak mau. Engkau menolak itu. Sehingga apa akibatnya, saudara? Mereka menolak itu dan mereka berkata apa? Ayat 16, tapi kamu berkata kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Tuhan berkata, kamu pikir kamu bisa menyelamatkan dirimu dengan naik kuda cepat? Karena kamu mau lari, kamu akan terus hidup dalam pelarian. Kamu akan terus hidup dalam ketakutan karena seperti engkau orang yang lari dikejar-kejar oleh musuh. Engkau tidak akan bisa tenang. You will always restless because you reject the rest that I offer you by trusting me. Katamu pula, kami mau naik mengendarai kuda tangkas, tetapi pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dan berkata, kamu mau usaha apapun, musuhmu akan jauh lebih kuat daripada engkau. Musuhmu akan mengalahkan engkau. Ayat 17, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Nah, saudara-saudara, jadi begini. Tuhan berkata, kamu masih tahu ya, kamu punya pasukan 1000, kamu akan lari terbirit-birit, kamu akan kalah hanya dengan 1 orang. Musuhmu 1, kamu 1000, kamu yang akan kalah. Ingat saudaraku tadi ayat 24 di Raja-Raja 18, Raja Asyur berkata kepada Hizkia, kamu tak sih tahu ya, kamu berharap pada Mesir, keretanya semua, tentu pasukannya, tak kirim perwiraku yang paling kecil, 1 orang aja, kamu semua pasti kalah. Dan karena apa itu terjadi, dan itu benar terjadi saudaraku, kenapa? Karena memang Tuhan yang menghendaki itu. Nah, saudara-saudara, ayat ini ya, 1000 orang kalah dengan 1 orang, gitu. 5 orang buat kamu semua tercerai-berai, terbirit-birit. Itu ternyata Tuhan sudah pernah sampaikan lewat Musa. Mari kita baca dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-32, ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Bagaimana bisa? Dan saudaraku, siapa yang 10.000 dan siapa yang 1.000 dan 10.000 ini? Umat Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu akan lari 1.000 orang daripada kamu lari karena dikejar 1 orang, 10.000 karena dikejar 2 orang. Loh kok bisa? Berarti kan kalimat berikutnya berkata apa ayat 30? Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Jadi saudara kita jangan salah, ayat ini berkata yang dikejar itu umat Tuhan. Ya, ini bukan begini, jadi saudara-saudara kita 1 orang kita bisa mengalahkan 1000 musuh, enggak, kebalik saudaraku. 1 musuh bisa mengalahkan 1000 daripada kita. Saudara tentu pernah dengar ya, ayat firman Tuhan berkata gini, jadi saudara-saudara kalau engkau punya iman sebiji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Nah saudaraku ini sekarang dibalik, kamu punya kekuatan seperti gunung, akan hancur lebur. Karena musuhmu yang seperti sebiji sesawi. Tuhan berkata, kenapa? I will deliver you to your enemy. Dan kalau Tuhan sudah menyerahkan kita kepada musuh kita itu tidak peduli kuat, tidak peduli lemah. Kita pastikan kalah, kita akan hancur. Sebab itu adalah penghakiman daripada Tuhan. Untuk mereka yang menolak Tuhan. Kita lihat sebentar ayat 17. Dikatakan, kamu 1 kali akan habis seperti sebuah tiang di atas bukit. Bannermu akan berdiri sendiri, tertancap di bukit.
Saudara tahu bannernya apa? Pada waktu itu, saudaraku, zaman itu, saudara pasti sering lihat ya, kalau saudara suka nonton film itu ya, cerita perang Tiongkok itu. Oke, itu kan selalu ada bannernya. Bannernya itu selalu dipegang orang, saudaraku. Ya, mereka perang. Tapi kalau banner sudah tertancap, saudaraku, di tanah, itu berarti orangnya semua udah mati. Jadi kalau banner tertancap di tanah, berarti mereka ada benar-benar completely lost. Annihilated, musnah. Saudara-saudara, kalau kita melihat ini ya, melihat ini semua, bangsa Yehuda, mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Dikasih firman Tuhan mereka tolak, mereka mau dengar yang enak-enak saja. Karena mereka menolak Tuhan, mereka cari pertolongan tempat lain karena mereka sudah nggak percaya lagi sama Tuhan. Kalau saudara bisa kasih nasihat kepada Tuhan, apa yang saudara kasih nasihat kepada Tuhan? What should God do to these people? Apa kira-kira? Rasanya sebagian besar kita berkata, Lord, it is fair that you give them up. Udah Tuhan, bowat nih. Dah hancurin aja. Dah, biar aja diserang Asyur, biar dihabisi oleh Asyur. Ini bangsa benar-benar stubborn, rebellious. Benar nggak? Tetapi saudaraku, apa yang dikatakan? Di ayat yang ke-18, Tuhan berkata begini, ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ternyata, saudaraku, bangsa Yehuda sudah menolak Tuhan seperti itu. Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan menunggu mereka. God is waiting for them. Tuhan tidak melaksanakan justice-nya dulu. Tuhan tahan itu. Sebab apa? Dia masih menunggu. Dia bisa menunjukkan belas kasihannya, pertolongannya kepada umatnya. Saudara, betapa panjang sabar Tuhan kita. Betapa sungguh murah hati Tuhan kita. Dan menarik sekali kalau saya baca ayat ini, ada dua kata wait. Satu, Tuhan menunggu. Satu, berbahagialah orang yang menunggu Tuhan. Tapi dua ini punya arti yang berbeda. Tuhan menunggu artinya Tuhan itu bersabar dengan kita. Oke, saudara ya, kalau hari ini saudara masih jauh dari Tuhan, dengar firman Tuhan. Tuhan masih sabar menunggu saudara. Tuhan masih membuka pintu. Hari ini, saudara dengar firman Tuhan. God still waiting for you. God still waiting for you to repent. Dan bagaimana kita bertobat? We trust Him and we wait for Him. Kita berbalik kepada Tuhan dan kita menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Lepaskan kontrol dan percaya kepada Tuhan. Wait on the Lord. Haleluya. Sebab itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma pasal yang kedua ayat keempat. Dia berkata, tidakkah engkau tahu kesabaran Tuhan? Tidakkah engkau itu ngerti benar-benar bahwa kalau Tuhan bersabar kepada engkau, itu bukan karena dia berkata, jing jailah, enggak usah dihukum, no. Kalau dia bersabar kepada engkau, itu karena dia memberi kesempatan engkau bertobat. Saudaraku, perhatikan kalimat yang saya tulis dengan merah. Can you see that He has been waiting all this time without punishing you to give you time to turn from your sin. Jadi Tuhan masih tunggu sampai hari ini supaya kau berbalik dari dosamu. Dan kau percaya kepada Dia. Karena itu Rasul Paulus berkata, His kindness is meant to lead you to repentance. Kebaikan Tuhan supaya engkau boleh bertobat. Kebaikan Tuhan bukan, jadi saya itu masih boleh hidup seenaknya. No. God's grace is not license to sin. God's grace is opportunity for repentance. Tuhan berkata, blessed are those who wait upon the Lord.
Dan kalau saudara membaca dalam ayat 19 sampai 33 kitab Yesaya ini, saudara menemukan janji pemulihan Sion. Tuhan berkata, "Mari kepadaku, aku siap memulihkan engkau." Dan benar saudaraku, bangsa Yehuda dan Hizkia berbalik kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri depan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan berkata, "Tuhan tolong kami." Dan apa yang terjadi saudaraku? Di dalam 2 Raja pasal 19 ayat 35. Dikatakan waktu mereka sungguh-sungguhnya berharap kepada Tuhan. Musuh mereka terlalu besar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 35, 2 Raja 19. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Satu orang malaikat, saudaraku, bunuh 185.000 tentara Asyur. Orang Yehuda, saudaraku, tunggu-tunggu mana tentara Asyur kok nggak datang-datang ini. Mereka cek keluar, mereka lihat, saudaraku, mayat bergelimpangan di perkemahan Asyur. Hari itu mereka tahu, pertolongan bukan datang dari kekuatanku. Pertolongan bukan datang dari Mesir. Pertolongan datang dari Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi, Allah Israel. Tuhan tadi berkata, kalau engkau berharap kepada Mesir, apa yang engkau akan alami? Engkau akan dipermalukan, engkau akan gagal total. Tapi kalau engkau berharap kepadaku, engkau tidak akan mendapat malu. Itu yang dikutip Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 11. Everyone who believes in him, setiap orang yang percaya kepadanya, will not be put to shame, tidak akan dipermalukan. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus menulis ini di dalam konteks keselamatan, bukan keselamatan dari musuh seperti Yehuda, dari musuh Asyur, tetapi dari musuh yang lebih besar, yaitu iblis, dosa dan kuasa kegelapan yang menghancurkan kehidupan kita dan membuat kita ada di bawah murka Allah dan kebinasaan. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, maka keselamatan daripada Tuhan itu datang. Dan karena itu saudara-saudara, ayat ini, di dalam engkau bertobat dan tinggal diam, engkau akan mendapatkan keselamatan. Itu bicara tentang keselamatan yang terbesar daripada semua keselamatan yang lain. Dan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Yesus kita bisa mendapat keselamatan. Tidak dengan usaha kita, tidak dengan saudaraku semua sumber daya yang kita punya. Hanya dengan berharap dan percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan jaminan. Untuk kita boleh mendapatkan assurance, jaminan, rest assured, you are saved. Di dalam salib Kristus itulah, maka Allah menyatakan keadilannya dan belas kasihannya buat kita semua. Dan saudara-saudara, janji keselamatan daripada Allah untuk bangsa Yehuda 700 tahun sebelum Masehi adalah janji keselamatan jiwa kita untuk kita hari ini. Maukah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Mau kita menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita? Saya ingin saudara tutup dengan 2 poin saja di dalam perenungan kita. Saudara, sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan jiwamu? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mendapatkan jaminan dan keteguhan akan keselamatanmu? Blessed assurance in the work of Jesus at the cross. Kalau saudara berkata, ya aku sudah percaya Yesus untuk keselamatan jiwaku, saya bersyukur, saya memuji Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara semua. Tapi bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Apakah kita juga bisa mempercayai Tuhan bukan untuk nanti di kekekalan, tapi untuk hidup kita yang sekarang? Because God whom we trust for eternity is also God whom we must trust in our daily life. Karena di dalam hidup ini kita sering akan mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda. Menghadapi musuh yang berusaha menghancurkan kita. Dan seperti mereka, lebih mudah mempercayai Mesir daripada Allah. Sebab Mesir kelihatan, Allah tidak kelihatan. Seringkali kita juga yang sama. Kita lebih mudah mempercayai yang kelihatan untuk menolong kita daripada Allah yang tidak kelihatan. This is where the challenge is. Tidak salah untuk kita memanage pekerjaan dengan baik, bisnis kita dengan baik, kita memanage aset kita, investment kita dengan baik. Itu semua kita perlu lakukan. Tetapi saudara, kita harus tahu di mana kita letakkan mereka.
Sebab waktu kita sudah taruh mereka di center daripada hati kita, maka kita mulai mencari dari mereka, kita mulai mengharap dari mereka apa yang seharusnya kita harapkan daripada Tuhan. Kita mulai minta mereka yang menjamin hidup kita dan bukan Tuhan. Kita mulai minta mereka yang menjamin masa depan kita dan bukan Tuhan. Kita menjadi seperti orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Yang berkata, hai tenanglah hai jiwaku, padamu pada banyak harta. Kita mulai menjadikan saudaraku seperti itu. Dan pada saat itulah Tuhan berkata, if you trust Egypt, you will see the destruction of Egypt and your own destruction. Saudara mungkin saudara tidak setuju dengan saya, tapi ini perenungan saya. Seringkali lebih mudah buat kita untuk percaya kepada Tuhan tentang surga, tentang hidup yang kekal, daripada untuk hidup kita yang sekarang. Kalau kita ditanya, saudaraku, apakah engkau percaya engkau dapat keselamatan, dosamu diampuni, engkau dibenarkan oleh Kristus? Oh iya, saya percaya. Nanti kalau saya mati masuk surga, iya. Tapi sekarang kau tunggu hadapi persoalan, apa yang kau lakukan? Engkau berdoa, engkau cari Tuhan, atau engkau pergi kepada orang-orang lain. Bahkan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan engkau memakai jalan dunia ini. Engkau memakai trik-trik dunia ini. Why? Because you don't trust God in this temporal life. So your trust in eternal life must be questioned. Harus kita pertanyakan sungguh-sungguh. Kenapa saudaraku? Kenapa saudaraku lebih mudah percaya kepada Tuhan untuk hidup yang kekal daripada hidup sementara ini? Why? Why? Because the gospel is on the air, never going down to the ground. Kita mesti berdoa seperti Tuhan ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah gospel here on earth as it is in heaven. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kalau aku percaya kepadamu tentang surga. Aku percaya kepadamu tentang keselamatan yang kekal. Aku juga mau percaya kepadamu untuk hidupku yang sekarang ini. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Kita mesti minta sekali lagi pewahyuan akan salib Kristus buat kita semua. Ayat terakhir ini, saya berharap bisa sekali lagi bicara dalam hati saudara. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi memberikan kepada kita. Untuk apa? Allah memberikan anaknya untuk apa? Yohanes pasal 3:16, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau Allah mau memberikan Yesus untuk kita mendapat hidup yang kekal, kalau dia memperhatikan hidup kita yang kekal, dia mau menyelamatkan hidup kita yang kekal, saudaraku, untuk hidup kita yang sementara jauh lebih mudah untuk Allah bisa memelihara. Saudara-saudara, kalau Allah mau menyembuhkan kita, Allah kita membuat berhasil, semua saudaraku dalam hidup kita menolong kita dalam hidup sementara ini. Yesus tidak perlu mati untuk menebus dosa kita. Yesus hanya perlu mati. Karena Allah yang berikan yang kekal dalam hidup kita. Dan kalau Allah mau melakukan yang sukar, yang mahal, mengapa yang lebih mudah dia tidak melakukan? Tapi yang kita perlu lakukan adalah begini. Kita perlu minta pewahyuan daripada Tuhan tentang salib Kristus. Sampai sungguh-sungguh, itu bukan yang jadi doktrin, tapi itu berbicara dalam hati kita. Sungguh Allah mengasihi aku. Sungguh Allah memperhatikan aku. Sungguh Allah sudah menyelamatkan aku. Dan waktu kita tahu, saudaraku, kasih Allah itu besar dalam diri kita, maka logika rohani ini, spiritual logic ini, akan bicara dalam diri kita. Kita berkata, hey, if God love me for eternal life, surely He love me in this temporal life. Biarlah kita sama-sama hari ini kembali kepada Tuhan. Repent and find our rest in God's love, in His grace, in Christ alone. Amen.